Hai, perkenalkan saya Dina Puspita Priyadi dengan NIM 213304010236. Saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Sistem Akuntansi Aset Tetap dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing Bapak Hotua Samosir MSI. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan adalah yang pertama, surat permintaan otorisasi investasi. Karena investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana jangka waktu panjang, maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan investasi dalam aset tetap dimulai dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Yang kedua, surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga, surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Yang keempat, surat permintaan penghentian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, surat perintah kerja. Berfungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Selanjutnya yang keenam, surat order pembelian. Diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Kemudian yang ketujuh, laporan penerimaan barang. Diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima pemasok. Yang kedelapan, faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Yang kesembilan, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang kesepuluh, daftar depresiasi aset tetap. Berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Kemudian yang terakhir atau yang ke-11 yaitu bukti memorial. Digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aset tetap. Harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aset tetap, dan pengeluaran modal. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu catatan akuntansi. Yang pertama, kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat data yang bersangkutan dengan aset tetap tertentu. Yang kedua, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun,
biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan depresiasi aset tetap. Kemudian yang ketiga, register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap adalah: yang pertama, fungsi pemakai. Fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh RUPS. Yang kedua, fungsi riset dan pengembangan. Fungsi riset dan pengembangan bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Yang ketiga, direktur yang bersangkutan. Direktur yang bersangkutan berfungsi memberi persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Kemudian yang keempat, direktur utama. Direktur utama memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Kemudian yang kelima, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Yang keenam, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh, fungsi aset tetap. Fungsi aset tetap bertanggung jawab atas pengelolaan aset terhadap perusahaan. Yang kedelapan, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu jaringan subsistem. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah: yang pertama, sistem pembelian aset tetap. Dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Yang kedua, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Kemudian, sistem pengeluaran modal. Dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Selanjutnya yang keempat, sistem penghentian pemakaian aset tetap. Dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Yang kelima, sistem transfer aset tetap. Dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban
ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Kemudian yang keenam, sistem revolusi aset tetap. Dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Kemudian yang ketujuh, sistem akuntansi depresiasi aset tetap. Dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aset tetap. Dokumen yang sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Selanjutnya, bagian kelima yaitu unsur pengendalian intern. Organisasi. Pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap. Unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Kemudian sistem otorisasi. Anggaran investasi diotorisasi oleh RUPS karena investasi dalam aset tetap meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu lama. Maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan. Setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang bersangkutan. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapatkan otorisasi oleh direktur utama. Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Pembongkaran aset tetap harus mendapat otorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika jumlah harga beli aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang diklaim oleh pemasok harus mendapat otorisasi oleh fungsi penerimaan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Kemudian prosedur pencatatan. Setiap pemuktahiran data yang dicatat dalam kartu aktiva tetap harus dilaksanakan fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang sah. Praktik yang sehat. Pengawasan intern yang baik masyarakatkan data dalam kartu aset tetap secara periodik dengan aset tetap secara periodik dicolokkan dengan aset tetap secara fisik.
Pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi. Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan, aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Kebijakan akuntansi tentang perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis dan menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Masuk ke bab terakhir yaitu rangkuman. Yang pertama, dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan adalah surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan reparasi, surat permintaan transfer aset tetap, surat permintaan penghentian aset tetap, surat perintah kerja, dan lain-lain. Yang kedua, catatan akuntansi dalam sistem akuntansi aset tetap, yaitu kartu aset tetap, jurnal umum, register bukti kas keluar. Yang ketiga, fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap adalah faktor fungsi pemakai, fungsi riset, dan pengembangan, direktur yang bersangkutan, direktur utama, dan lain-lain. Kemudian, yang keempat yaitu jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah sistem pembelian aset tetap, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, sistem pengeluaran modal, sistem penghentian pemakaian aset tetap, sistem transfer aset tetap, sistem revolusi aset tetap, dan sistem akuntansi depresiasi aset tetap. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.